Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiska Nuswa Fitri dengan NPM F0I023101 kelas 2C. Baiklah teman-teman, di sini pada mata kuliah Kimia Farmasi 1 saya akan menjelaskan apa itu kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis atau biasa disebut dengan KLT adalah teknik pemisah analitik yang digunakan untuk memisahkan campuran senyawa berdasarkan perbedaan polaritasnya. KLT biasanya digunakan dalam kimia organik untuk menganalisis campuran atau memeriksa kemurnian senyawanya. Adapun untuk perhitungan identifikasi paracetamol dalam jamu pegalinu dengan metode kromatografi lapis tipis atau biasa disebut dengan KLT, rumusnya ada RF, jarak yang ditempuh oleh komponen jarak dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, pada sampel jamu pelarutnya 8, komponen 5,5. Jadi RF-nya sama dengan 5,5 dibagi 8 sama dengan 0,68. Jadi untuk nilai yang baik pada perhitungannya 0,2 sampai 0,8. Prosesnya tadi melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada plat kromatografi. Ada plat kaca, logam, atau plastik yang dilapisi dengan lapisan tipis adsorben. Biasanya silika gel atau alumina digunakan sebagai fase diam. Lalu ada sampel campuran yang akan dilapiskan tempatkan sebagai titik kecil pada ujung dua plat. Yang ketiga ada pelarut, fase gerak. Plat kemudian diletakkan dalam bajana berisi sedikit pelarut tanpa menenggelamkan titik sampel. Pelarut akan bergerak naik turun melalui kapasitas pada lapisan tipis adsorben, membawa komponen campuran bersamanya. Lalu keempat, pemisah. Senyawa dalam campuran akan terpisah berdasarkan interaksi masing-masing dengan fase diam dan fase gerak. Komponen yang lebih polar cenderung bergerak lebih lambat menempel pada fase diam, sementara yang kurang polar bergerak lebih cepat mengikuti fase gerak. Setelah pelarut mencapai bagian atas plat, hasil pemisahan dilihat. Biasanya dengan bantuan UV atau pengembangan warna tertentu, setiap komponen akan berada pada posisi berbeda di plat, tergantung pada polaritasnya. Juga untuk keuntungan KLT cepat dan sederhana, memerlukan sedikit bahan dan pelarut, cocok untuk analisis kualitatif dan kadang-kadang kuantitatif. Adapun kekurangannya, yang pertama, pemisahan tidak selalu sangat akurat. Yang kedua, kurang cocok untuk analisis dalam skala besar. KLT banyak digunakan dalam penelitian laboratorium untuk screening awal campuran senyawa atau reaksi kimia. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai KLT. Saya akhiri, jika ada salah kata dalam pengucapan atau kilap saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.